Monster tua ini memasukkan buku berharga itu ke dalam mulut pria itu. Tapi dia tidak tahu buku berharga ini memiliki kekuatan. Sebaliknya, nadi Tao Hung terbuka. Seketika seluruh gua meledak. Saat ini, seni bela diri Tao Hung telah mencapai puncaknya. Dia langsung menggunakan kekuatan magis alam liar untuk menarik monster tua itu. Tao Hung, aku gurumu. Anda masih belum menyelesaikan seni bela diri saya dan Anda sudah ingin berurusan dengan saya. Apakah Anda masih perlu mengajar? Anda berjanji untuk membalas saya. Membalas dendam untuk Anda. Aku tidak akan membantumu membalas dendam. Aku ingin kamu mati. Pengkhianat. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Generasi Raja Iblis lahir. Tao Hung keluar dalam sekejap. Tao Hung. Tidak ada pria yang berani menyentuh haknya. Apakah kamu berani menyentuhku? Yakin saja. Fuong Tie sombong. Masih ingin menggodanya. Tapi saya tidak tahu bahwa Tao Hung tidak lagi sama. Dia menaburkan bubuk putih di tangannya. Lalu melemparkannya langsung ke wajah Fuong Tie. Fuong Tie tiba-tiba menjadi menarik. Kemudian dia memeluk Fuong Tie dan pergi mencari Bang Hai. Melihat Tao Hung sebelumnya, dia berani menyentuh adiknya. Bang Hai memerintahkannya untuk dipotong menjadi 100 bagian. Tapi Tao Hung dengan lambaian tangannya memakukan mereka ke atas. Tidak tunggu reaksi Bang Hai. Bendera lain berkibar. Dampak kuat menutupnya langsung ke kolom. Melihat kakakku dihina, Bang Hai mencoba yang terbaik untuk melanjutkan. Tapi dia ditangkap oleh Tao Hung dan langsung menghilang. Ketika dia berbalik, sosok Fuong Tie tidak terlihat. Ternyata Duong Tu mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkannya. Meskipun berusaha untuk menyelamatkannya, tapi sudah terlambat, racun masuk ke paru-paru. Tidak ada pilihan selain menguburnya dengan benar. Selain itu, Lan Tie Diep pergi ke kediaman Chuo Chao. Ketika dia mengetahui bahwa orang ini bukanlah Bah Fan Pi melainkan Tao Hung, Lan Tie Diep berteriak dengan suara hambar dan terbang menjauh. Tao Hung berdiri dan mengaktifkan mekanismenya. Segera bubuk dalam jumlah besar jatuh ke tubuh Lan Tie Diu. Lan Tie Diep ini bedak. Semakin keras Anda bekerja, semakin cepat efek obatnya. Semakin keras Anda bekerja, semakin cepat efek obatnya. Semakin lama, semakin berbahaya bagi tubuh. Dia memutuskan dengan cepat. Tapi saat ini dia pada dasarnya bukan lawan Tao Hung. Setelah hanya beberapa putaran dikalahkan, Lan Tie Diep masih ingin berdiri dan melawan. Tapi racunnya sudah mulai bekerja. Tao Hung dengan senyum jahat memanggil bawahannya untuk mengelilinginya. Dengan mereka mengunci Lan Tie Diep. Pada saat genting Makuan menerobos masuk, menyelamatkan dia dengan langkah ajaib 5 elemen. Keduanya bergabung untuk mendorong bubuk itu ke tanah. Sementara semua orang menghindari tepung. Makuan memeluk Lan Tie Diep dan kabur dari sini. Kembali ke kapal racun mulai menyerang tubuhnya. Makuan bergegas untuk menghibur. Wajahmu terlalu merah. Cepat keluar dari sini. Bagaimana saya bisa pergi sekarang? Kalau aku pergi, siapa yang akan menyelamatkanku? Banjingan. Ketika melihat Lan Tie Diu, tidak dapat menahannya. Terbang ke kolom lain mencoba bunuh diri. Makuan dengan cepat memblokir dengan tubuhnya dan berkata bahwa dia akan mengorbankan tubuhnya untuk menyelamatkannya. Lan Tie Diep sangat marah setelah mendengar ini. Aku hendak membunuh Ma Jun ketika tiba-tiba aku melihat tablet ibuku. Ingat orang tua saya meninggal untuk saya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa mati dengan mudah. Kamu. Makuan, aku ingin kau menyelamatkanku. Setelah 1 malam, racun di tubuh Tie Diep dikeluarkan. Sekarang Bah Fan Pi menemukan mereka. Karena dia menerima buku Lan Hai Bang. Tahu bahwa Hai Bang dibunuh oleh Lan Tie Diep. Lan Tie Diu, sekarang hutang ayahnya telah terbayar. Tapi apa yang saya berutang padanya tidak akan pernah terbayar. Semuanya untukmu. Untuk membalas syukur atas kelahiran. Dalam 3 hari di Istana Jiuzu kita akan bertempur sampai mati. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Lan Hai Bang belum mati.
Duong Tu menemukan tubuh Lan Haibang. Sejalan dengan ide untuk mengembalikan semuanya kepada pemilik aslinya. Dia meletakkan setengah dari buku itu di dada Lan Haibang. Alhasil, buku itu hanyut kehujanan. Benar-benar meleleh ke dalam tubuhnya. 3 hari kemudian mereka berdua tiba di luar kediaman Chuo Chao. Saat ini mendung dan hujan. Gelombang suara keduanya dapat mengendalikan petir. Menggandakan kekuatan sonik mereka. Tapi seni bela diri dua orang sama. Untuk sementara waktu sulit untuk mengatakan pemenangnya. Keduanya memiliki mata merah. Pada saat yang sama, membuang senjata di tangan mereka dan memutuskan untuk hidup dan mati bersama. Dengan ledakan keras. Keduanya terluka parah. Saat ini, Tao Hung memegang lonceng raksasa di tangannya. Merobohkan bel raksasa menyakiti mereka berdua. Kemudian dia menciptakan kekuatan dan menghancurkan alat mereka. Lalu melambaikan tangan Lan Tiediep terbang langsung ke dadanya. Ketika dia puas, seruling berbunyi. Lan Haibang kembali dari kematian. Tao Hung menjadi marah karena malu. Bunyikan bel pada dua orang di gunung. Kemudian mengambil kesempatan untuk memeluk Bah Fan Pi di pelukannya. Sekarang aku memberimu kesempatan. Jika hanya menyelamatkan 1 dari 2. Siapa yang akan tuanmu selamatkan? Setelah mendengar ini dia melemparkan seruling di tangannya. Tao Hung melempar Lan Tiediep ke arahnya. Lalu dia melempar Bah Fan Pi ke arah lain. Setelah Lan Haibang menyelamatkan putrinya, dia menyelamatkan Bah Fan Pi. Saat menyelamatkan keduanya, dia juga terkena bel raksasa yang terbang dari belakang. Saat Lan Haibang mendarat, dia terluka parah. Apakah Anda ingin menyimpan keduanya? Maka dia pasti akan mati. Tao Hung membunyikan bel raksasa lagi. Pada saat itu bangau terbang masuk dan melompat ke bel. Gunakan hidupmu untuk memblokir gelombang suara Tao Hung. Murid Duong Tu mengambil kesempatan untuk melempar gitar ke Bah Fan Pi. Tao Hung dengan cepat memecahkan bel dan membuang bangau itu. Pada saat ini, gelombang suara dari kedua orang tersebut menarik petir untuk menyerang mereka berdua secara bersamaan. Setelah ledakan semua orang mengira Tao Hung sudah mati. Saya tidak menyangka kekuatan sihir Tao Hung menjadi mengerikan. Tidak hanya tidak mati. Dia bahkan menggunakan kekuatan sihir alam liar untuk membiarkan semua orang mati bersama. Pada saat kritis, Bah Fan Pi menendang Makuan keluar. Makuan memanfaatkan situasi ini untuk menarik yang lain mundur. Setelah Bah Fan Pi menoleh untuk melihat orang yang dicintainya sekali lagi. Lalu terbang ke Tao Hung. Menaruh petasan padanya. Dengan gelombang suara. Tubuhnya mulai membesar. Dengan ledakan tubuh Tao Hung. Bah Fan Pi dan Cao Hung menghilang bersama. Tetapi baik Lan Haibang maupun Lan Tiediep percaya bahwa Bah Fan Pi belum mati. Lan Tiediep dan Makuan membuat janji. Setelah menemukan Bah Fan Pi, akan pergi ke Gunung Ken Ken bersama untuk menemukannya. Maksudmu menikah denganku? Anda pikir begitu? Saya pikir Anda akan berpikir begitu. Seni bela diri kita sangat tinggi. Jika ada perkelahian, dapatkah Anda mengatasinya? Kemudian menghitung kemudian. Oke, sampai jumpa di Gunung Konken. Di penghujung film, keduanya mengibarkan panji dominasi pencak silat. Kembali Gunung Konken.